Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anak-anak, kita ketemu lagi dalam pelajaran biologi yaitu metabolisme. Kali ini kita akan praktikum tentang enzim, yaitu enzim katalase. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui faktor suhu dan faktor pH terhadap kerja enzim katalase. Adapun bahan yang digunakan itu adalah tabung reaksi ya. Sebanyak 8. Kemudian di sini ada H2O2 atau larutan peroksida, kemudian ada larutan HCl dan ada NaOH. Kemudian selain itu kita juga menyiapkan ini spiritus ya anak-anak ya, yang digunakan untuk merebus air ya. Tujuannya adalah untuk menciptakan suhu panas terhadap ekstrak hati ayam. Jadi kita juga menyiapkan ekstrak hati ayam yang kita masukkan ke dalam 4 tabung reaksi. Tabung reaksi kita isi kurang lebih 2 cc atau 1 cm pada 4 tabung reaksi ini. Kemudian kita juga menyiapkan peroksida, kita masukkan ke dalam 4 tabung reaksi ini ya. Untuk peroksida nanti akan disiapkan oleh Salsabila. Silakan Salsabila sambil menunggu teman kalian Salsabila untuk memasukkan peroksida ke dalam 4 tabung reaksi. Kita juga melihat cara kerjanya ya anak-anak ya. Tabung reaksi pertama hanya diisi dengan ekstrak hati ayam saja tanpa diberi perlakuan apa-apa. Kemudian tabung reaksi yang kedua kita tetesi dengan 5 tetes HCl. Kita tetesi 5 tetes HCl. Coba Fadil, kamu netesi 5 tetes HCl. Kemudian yang tabung ketiga nanti ditetesi dengan 5 tetes NaOH untuk menciptakan suasana basah ya anak-anak ya. Jadi kita beri 5 tetes, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian setelah itu dikocok-kocok dulu. Sedangkan yang terakhir kita masukkan ke dalam air mendidih atau air panas. Ini sebelumnya sudah mendidih ya anak-anak ya. Nah sekarang kita mulai untuk menguji. Nah untuk menguji ini kita menggunakan ini anak-anak, menyiapkan lidi. Ini dinyalakan apinya ya. Jadi ini sudah tadi dengan HCl ya. Nah sekarang yang pertama yang tanpa diberi apa-apa tadi ya, kita masukkan ini, langsung ditutup nanti ya. Jadi begitu ini dituang nanti ya, jadi hati ayam dicampur dengan peroksida, langsung ditutup rapat gini, jangan sampai dilepas ya. Langsung ditutup sambil menyiapkan, langsung tutup ya. Jangan diarahkan ke temennya, ke sini aja, ke sini. Jangan diarahkan ke temennya, ke sana. Lepas. Ya. Terus dibuka, kita siapkan bara api ya anak-anak, bara api ya, bukan api ya. Jadi api kita tiup, buka, kita masukkan ke sini. Nah, berarti ini. Nah, jadi seperti itu. Jadi sekali lagi kita masukkan lagi, karena ini sudah keluar oksigennya, maka
tidak akan terbentuk bara api lagi. Untuk yang pertama mungkin ada yang tanyakan, mungkin Salsa atau Fadil mau menanyakan? Tidak ada. Kenapa muncul gelembung? Ini muncul gelembung anak-anak ya. Kenapa kok muncul gelembung seperti ini tadi? Kemudian setelah diberi bara api kok bisa menyala? Perhatikan ini reaksinya ya. Jadi peroksida itu rumus kimianya adalah H2O2. Itu jika dicampur dengan enzim katalase, dia akan terurai menjadi suatu zat yang tidak berbahaya. Jadi H2O2 itu racun anak-anak ya, bisa merusak jaringan. Nah ini akan netral menjadi H2O dan gas O2. Nah tadi kenapa kok berbentuk gelembung seperti ini sampai keluar-keluar ya, sampai tumpah-tumpah? Itu karena campuran antara air dan O2. Kemudian kenapa kok dites dengan bara api? Karena bara api ini untuk mengetahui sebesar atau sebanyak apa oksigen yang dihasilkan. Nah sekarang apakah pengaruh pH terhadap kerja enzim? Nah ini tadi ditetesi dengan NaOH yang ini ya. Coba ditetesi dengan NaOH. Nah ini kita tes, kita campur apakah basa mempengaruhi kerja enzim katalase. Sekarang masukkan seperti tadi caranya, ditutup lagi, tutup lagi. Kamu dibantu mungkin dikasih tisu atau gimana gitu. Jadi anak-anak, tabel di halaman 2 nanti diisi ya. Yang pertama tadi gelembungnya bagaimana, banyak apa tidak, kemudian nyala apinya menyala apa tidak. Kita tes pengaruh NaOH terhadap kerja enzim. Sah ya berarti ya. Kemudian kita masukkan bara api. Nah ternyata sampai meletup, malahan menyala, dari bara menjadi api. Berarti kalau dilihat dari sini, oksigen yang dihasilkan banyak apa sedikit? Banyak. Itu adalah pengaruh, masukkan sini yang sudah. Nah sekarang adalah pengaruh HCl, asam ya. Kita tetesi seperti tadi dan ditutup seperti tadi lagi. Tutup lagi, tutup. Bagaimana? Apakah ada gelembung? Tidak ada. Ya, kita tes, tetap kita tes ya anak-anak ya. Kita tes karena sampai di dalam, jadi kita tesnya masuk ya. Kita tesnya masuk sampai dalam. Nah, ternyata tidak menyala. Ini adalah HCl. Berarti kerja enzim sangat dipengaruhi oleh pH apa tidak? Dipengaruhi ya. Buktinya ini tadi ya. Kemudian sekarang, apakah suhu mempengaruhi kerja enzim? Nah, sekarang kita ambil. Nah, kita ambil apakah suhu mempengaruhi dengan yang keempat. Anak-anak ini tadi pemanasannya kurang ya, pemanasannya kurang sehingga kita masukkan. Nah ternyata jika suhunya kurang dari 40 derajat Celcius itu tidak merusak enzim. Tetapi apabila air ini kita rebus sampai mendidih, begitu mendidih kemudian kita masukkan, ini kan mendidihnya sudah dari tadi ya, sehingga sudah dingin, sehingga
suhunya kurang panas. Kalau misalnya suhunya sampai mendidih di atas 40 derajat Celcius, maka akan berpengaruh sekali, bahkan merusak enzim. Mungkin tidak akan keluar gelembungnya seperti ini karena enzimnya rusak. Jadi anak-anak, kalau dilihat dari hasil praktikum ini tadi ya, jika tidak diberi perlakuan apa-apa, terbentuk gelembung yang banyak dan ada nyala api. Sedangkan dengan pH basah tadi ya, pH basah itu tetap terbentuk gelembung. Sedangkan pada pH asam tidak terbentuk gelembung. Jadi kesimpulannya, enzim katalase kerjanya dipengaruhi oleh pH. Dan pH yang baik adalah pH netral dan basah. Jadi enzim katalase bisa bekerja pada pH basah. Sedangkan suhu apabila melebihi suhu 40 derajat Celcius, maka kerja enzim akan terhambat karena enzim rusak. Demikian untuk praktikum hari ini. Semoga kalian memahami apa yang sudah kita jelaskan tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.